Shalom, jemaat Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara pendalaman Alkitab online Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya Menem Naswati Suteja boleh berkesempatan untuk membagi kembali bersama segenap jemaat Tuhan di dalam pendalaman Alkitab Kitab Amsal. Dan pada saat ini kita telah sampai di Amsal pasal yang ke-29. Ada 27 ayat di dalam Amsal 29 ini, di mana kita akan belajar bersama-sama untuk boleh memahami akan apa kata firman Tuhan yang diberikan buat kita di dalam Amsal 29 ini. Namun terlebih dahulu, mari saya mengajak kita semua untuk boleh berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan hari ini kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali di dalam online untuk boleh melanjutkan pendalaman Alkitab di dalam kitab Amsal. Dan pada kesempatan kali ini kami boleh masuk di dalam Amsal pasal yang ke-29. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu, hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami, dan terlebih lagi Tuhan juga menolong kami agar kami boleh diubahkan, kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, pengenalan kami akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan sesi pendalaman Alkitab online pada kesempatan kali ini di dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan, kita akan mari bersama-sama melihat di dalam Amsal 29 ayat 1 sampai ke 27 ini. Sebentar saya akan men-sharingkan juga PowerPoint yang juga boleh menuntun dan membantu kita di dalam pemahaman Amsal 29 ini ya. Ya, jemaat Tuhan, PowerPoint boleh saya share. Ya, jadi kali ini di 31 Januari 2023 kita akan bersama-sama masuk di dalam Amsal yang ke-29. Nah, saya akan mencoba untuk membagi Amsal 29 ini di dalam 3 bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang aneka hikmat, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Lalu bagian yang kedua bicara tentang didikan orang tua kepada anak, ayat 15 hingga yang ke-17, dan bagian yang ketiga kembali aneka hikmat di dalam ayat yang ke-18 hingga yang ke-27. Nah, mari kita akan membaca terlebih dahulu Amsal 29 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Gitu ya, saya akan bacakan buat kita semua. Amsal 29 ayat yang pertama hingga yang 14. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita. Yang ketujuh, orang benar mengetahui hak orang lemah, tapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredahkan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarah, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah
memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Ayat yang ke-14, raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Nah, sampai sedemikian dulu pembacaan firman Tuhan kita. Nah, jemaat Tuhan, di dalam ayat yang pertama dan yang kedua digambarkan kekerasan hati akan orang fasik itu haruslah diratapi dengan sangat, ya. Mereka telah sering sekali mendapat teguran baik dari orang tua, dari teman-teman, dari hakim, dan bahkan dari hamba-hamba Tuhan, bukan? Dan mereka juga diperhadapkan oleh Allah akan dosa-dosa mereka dan diberi peringatan yang sepatutnya juga akan akibat-akibatnya. Akan tetapi semuanya itu sia-sia. Digambarkan mereka bersih tegang leher. Mungkin mereka menolak mentah-mentah atau sama sekali tidak sudi mendengar teguran itu. Atau kalaupun mereka mendengarnya, mereka terus melakukan dosa-dosa yang dimana mereka telah ditegur, tapi mereka tetap terus bebal dan melakukan dosa itu. Yang mereka tidak mau menundukkan leher itu pada kuk gitu ya, tetapi menjadi anak-anak Belial. Ya, mereka mengabaikan teguran, menolaknya dan membencinya. Nah, akibat dari kekerasan hati ini haruslah amat ditakuti, ya. Orang yang terus berdosa sekalipun sudah diperingatkan, akhirnya juga akan diremukkan. Orang-orang yang tidak mau diperbarui haruslah sadar bahwa mereka pasti akan dihancurkan. Jika tongkat tidak berhasil untuk menegur, kapaklah yang akan dipakai. Ya, mereka akan dihancurkan, diremukkan, ya di tengah-tengah keadaan aman mereka tanpa dapat dipulihkan kembali. Mereka telah berdosa bahkan melawan obat yang bisa mencegah penyakit, gitu kan? Oleh sebab itu, janganlah mereka akan berharap akan mendapatkan obat yang dapat menyembuhkan penyakit, karena mereka sudah menolak. Neraka adalah menjadi kehancuran yang tak dapat dihindari dan tidak dapat dipulihkan. Mereka akan dihancurkan dan tanpa dapat disembuhkan. Begitulah kata yang digunakan, gitu ya, di dalam ayat kata-kata bersih tegang leher, gitu ya. Nah, juga rakyat yang mempunyai alasan untuk bersuka cita atau berkeluh kesah tergantung daripada pemerintahan mereka itu benar atau fasik. Sebab jika gambarkan orang benar memerintah, itu kan mereka akan bersuka cita, rakyat akan benar-benar bersuka cita. Dan kenapa? Karena kebenaran akan ditegakkan, dosa akan dihukum, gitu ya. Tetapi ketika orang fasik memerintah, rakyat berkeluh kesah, itu kan karena apa? Karena kekuasaan, kefasikan itu akan merajalela, ya, agama yang baik tidak akan ditinggikan, agama yang benar akan dianiaya, gitu ya, pemerintahan akan diselewengkan. Maka rakyat itu akan benar-benar bersuka cita atau berkeluh kesah tergantung daripada pemerintah mereka benar atau tidak. Ya, bahkan rakyat biasa pun juga akan sangat yakin bila kebajikan dan agama itu mendapat tempat yang utama. Mereka akan bersuka cita ketika melihat keduanya itu, kebajikan dan kebenaran itu ditinggikan, itu kan, dan disongkong tinggi di dalam pemerintahan. Sebaliknya, sekalipun orang memiliki kehormatan atau kekuasaan yang begitu besar, namun jika mereka fasik, keji, dan menggunakan kekuasaan kehormatan itu dengan jahat, maka digambarkan mereka juga membuat diri mereka sendiri hina dan rendah bagi seluruh umat. Ya, dan rakyat itu akan merasa sengsara di bawah pemerintahan seperti itu. Demikian di ayat ketiga dan yang keempat, ya, bagian dari ayat ini mengulangi apa yang sudah sering dikatakan, gitu ya, dengan membandingkan keduanya bersama-sama, gitu kan, bahwa hendaklah orang yang bijak itu mencintai hikmat
tetapi jangan sampai dia membenci hikmat, gitu ya. Dan digambarkan dengan ini ia menggembirakan orang tuanya, gitu kan. Digambarkan jika ia membenci hikmat, ia mendukakan orang tuanya, digambarkan dia akan bergaul dengan perempuan-perempuan pelacur, gitu kan, dan menghabiskan harta benda dan juga hal yang berharga itu untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, lalu gambaran juga bicara kebahagiaan rakyat itu di bawah sebuah pemerintahan yang baik, bukan di mana raja itu akan menegakkan negerinya, menegaskan dasar hukum yang benar, gitu, yang menenangkan pemikiran rakyat, dilakukan dengan adil, melindungi, membuat rakyat itu nyaman dan aman. Tetapi pemerintahan yang buruk itu meruntuhkan negeri, gitu kan? Kenapa? Karena pemerintahan buruk itu hanya sekedar ingin mengeruk dan mengeraup uang rakyat, ya, tanpa memperdulikan kehidupan rakyatnya. Lalu jemaat Tuhan di dalam ayat yang kelima digambarkan ketika orang itu yang suka menjilat sesamanya sedang membentangkan jarat di depan kaki mereka, ya. Jadi menjilat sesama adalah sebuah gambaran mereka yang memuji menyanjung apa yang sebenarnya bukanlah kebaikan atau sebaik yang seperti mereka gambarkan, ya, sebuah sanjungan yang palsu, sebuah sanjungan yang penuh dengan kemunafikan, ya. Mereka mengaku bahwa mereka menghargai, menyayangi orang lain, padahal sesungguhnya tidak. Tetapi mereka itu menjilat itu untuk tujuan-tujuan pribadinya, untuk keuntungan pribadinya. Ya, nah perbuatan mereka ini membuat orang lain itu kan menjadi besar kepala, lalu angku, merasa dan akhirnya membuat dia merasa hebat, gitu kan. Nah, demikian itu seperti membuat jerat, ya, ke dalam dirinya dan juga di dalam diri orang. Lalu dilanjutkan di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 menggambarkan bahaya daripada jalan akan dosa, kan, yang dimana mereka akan terjerat, akan perangkap dan terjerat oleh pelanggarannya, kan, yang dimana bahaya dari jalan dosa ini bukan saja ada hukuman yang menanti di ujung jalan itu, melainkan juga ada jerat yang terpasang di dalamnya. Yang ketujuh bicara menyenangkan jalan kekudusan, ya, digambarkan di bagian yang kedua dalam ayat yang ke-6 ini, dan juga ayat yang ke-7 gambaran tentang orang benar dan juga orang fasik, kan? Jadi bahaya dari jalan dosa akan terjadi oleh pelanggaran, tetapi orang benar itu akan bersorak dan bersuka cita, gitu kan? Yang gambarannya itu menyenangkan di jalan kekudusan, gitu kan? Lalu kita gambaran sebuah tabiat dari hakim yang benar adalah hakim yang mengetahui hak orang yang lemah. Tetapi tabiat daripada orang fasik bahwa karena perkara itu tidak akan dibelanya, orang yang benar tidak akan dibelanya, gitu kan, karena dia merasa kalau ada perkara dari orang miskin, dia tidak akan mendapat apa-apa, buat apa, gitu kan. Jadi orang fasik, tabiat orang fasik digambarkan eh, tidak mengetahui sebuah kebenaran, ya, karena mereka hanya mencari untuk keuntungan diri mereka sendiri. Gambarkan tidak mengerti adalah gambaran tentang dia tidak peduli kemana perkara itu akan menuju, karena baginya yang penting adalah keuntungan secara diri sendiri, ya. Lalu di ayat yang ke-8, pencemooh, itu kan, yang membahayakan, mengacaukan kota. Siapakah orang-orang yang membahayakan masyarakat, membahayakan kota ini? Ya gambarkan para pencemooh, gitu kan. Nah, apabila pencemooh ini dipekerjakan untuk mengurusi negara, alhasil mereka akan melakukan segala sesuatunya itu dengan gegabah. Sebab mereka enggan, berunding, dan tidak mau mengambil waktu untuk menimbang-nimbang serta meminta nasihat. Itu kan digambarkan di ayat yang 8, tetapi digambarkan orang yang bijak itu menjadi berkat bagi negeri, ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Amsal ini
dalam ayat 1:14 itu menggambarkan tentang dua pribadi itu ya, yang kontras antara orang bijak, orang fasik, orang baik, orang jahat ya. Jadi polanya kira-kira seperti itu ya di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Nah, digambarkan orang bijak itu meredakan amarah, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat baik, gitu ya, bahkan meredakan amarah Allah, memberikan pendamaian ketika pihak-pihak yang sedang bertikai, yang mencari sebuah solusi, mencegah dampak-dampak yang buruk dari sebuah perpecahan, gitu kan? Nah, orang bijak itu berperkara dengan orang bijak tentunya. Karena ia bisa berharap untuk dipahami dan sejauh akal budi dan keadilan berpihak padanya untuk mencapai tujuannya. Nah, namun jika ia berperkara dengan orang bodoh, tak ada ketenangan. Ia tidak akan melihat akhirnya, tidak pula akan mendapat kepuasan apapun di dalamnya. Maka itulah gambaran jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, ayat yang ke-9, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tidak ada ketenangan, gitu ya. Dengan kata lain, dengan sederhananya, ya mubasir, sia-sia gitu ketika orang bijak itu berperkara dengan orang bodoh. Kenapa? Karena tidak bisa berunding dengan baik gitu kan, tidak bisa mencari solusi, tidak bisa melihat sebuah akhirnya gitu kan, yang ada hanya sekedar malah mengamuk dan mentertawakan, kira-kira demikian. Lalu ayat yang ke-10 dan yang ke-11, Jemaat Tuhan menggambarkan kontras antara orang saleh dan orang yang haus akan darah. Orang yang haus akan darah itu digambarkan membenci orang yang saleh. Yang orang saleh atau orang jujur mencari keselamatan, bukan berdoa bagi pertobatan mereka dan dengan senang hati akan melakukan apa saja demi keselamatan mereka, bukan? Nah, orang bebalah orang yang melampiaskan seluruh amarahnya, gitu kan? Sementara digambarkan orang yang bijak itu tidak akan mengungkapkan seluruh isi pikirannya. Dia akan sangat bijak, dia lebih banyak berdiam dan tujuannya itu meredakannya. Sementara orang bebal di ayat yang ke-11 digambarkan dia melampiaskan tanpa berpikir panjang. Lalu di ayat yang ke-12 hingga yang ke-14 gambaran tentang pemerintahan dan juga raja. Ada sebuah dosa yang besar pada siapa saja, terutama pada pemimpinnya, gambaran juga penguasa, untuk memperhatikan kebohongan, di mana itu seperti apa ya, virus yang menular, yang dimana semua pegawainya juga akan menjadi fasik, ya, menular ketika seorang pemerintah itu memperhatikannya bukan pada kebenaran tetapi kepada kebodohan dan kebohongan, ya, sehingga digambarkan bawahannya itu juga akan menjadi fasik, ya. Jadi atasan itu harusnya menjadi contoh yang baik, tapi kalau atasannya itu suka akan kebohongan, ya itu akan seperti virus itu yang menular sampai kepada pegawainya. Gambarkan pegawainya juga menjadi fasik. Dan yang ke-13 digambarkan bahwa Allah yang besar dan bijak yang memenuhi rancangan-rancangan pemeliharaannya melalui orang-orang yang sangat berbeda watak, kemampuan, dan kedudukan di dunia. Ya, digambarkan si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, digambarkan tatanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Adalah sebuah kewajiban daripada para raja, para hakim itu untuk bisa menghakimi dengan baik, dengan benar, dengan adil. Ya, tidak hanya sekedar hukum itu gambarnya hanya tajam ke bawah, hanya untuk orang yang lemah. Tapi untuk orang di atas, lebih banyak melanggar dan didiamkan. Nah, digambarkan yang ke-14, raja yang baik, raja yang tokoh tahtanya kokoh untuk selama-lamanya, adalah raja yang betul-betul adil dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah, Bapak Ibu, 1-14 inilah gambaran tentang aneka hikmat, ya, membuat apa ya, gambaran kontras antara baik dan jahat, juga tentang bicara pemerintahan yang bagaimana harus memerintah dengan kebajikan, dengan
benar dengan keadilan, ya. Dikontraskan ketika memerintah itu dengan sembrono, dengan gegabah, dengan kefasikan dan kebohongan. Nah, Amsal ini ingin memberikan nasihat bagaimana kita seharusnya menjadi orang yang bijak, bukan orang yang bodoh. Bertingkahlah, berpikirlah seperti orang bijak, dan ketika kita diletakkan di pemimpin, jadilah pemimpin yang baik dan bijak, bukan pemimpin yang gegabah, bodoh, dan suka akan kebohongan, yang dimana tidak akan bertahan lama. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, ya. Kalau saya lebih katakan ini sebuah nasihat didikan orang tua kepada anak. Nah, kita akan lihat ya ayat yang ke-15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya. Nah, jemaat Tuhan, di dalam ayat 15 sampai yang ke-17, saya berusaha untuk memahami dengan ini adalah sebuah hikmat, wejangan bagaimana orang tua itu mendidik anak-anak. Ya, nah maka ayat yang 15-16 itu bicara orang tua dalam mendidik anak-anak mereka haruslah mempertimbangkan dua hal, bahwa keuntungan dari teguran yang sepatutnya diberikan dan kejahatan dari perbuatan yang memanjakan anak-anak dengan tidak sepatutnya. Ya, gambaran tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, semakin banyak orang berdosa, semakin banyak pula dosa yang diperbuat. Semakin banyak juga dosa, semakin dekat juga kehancuran yang akan mengancam. Gitu kan? Nah, tetapi ketika orang benar hidup, pada akhirnya digambarkan ayat yang ke-16, mereka akan melihat keruntuhan orang-orang berdosa ini. Ya. Nah, lalu di ayat ke-17 digambarkan sungguh membahagiakan apabila anak-anak itu menjadi penghiburan bagi orang tua mereka. Ya, untuk mencapai hal ini anak-anak sebagaimana ayat 15, 16, 17 itu haruslah dididik dengan disiplin yang baik, disiplin yang ketat. Itu kan tidak diperbolehkan mereka melakukan semau-maunya mereka dan membiarkan mereka begitu saja tanpa ditegur apabila melakukan kesalahan. Ya, seorang anak harus juga ditegur ketika mereka melakukan kesalahan dan juga harus mendapat apresiasi ketika mereka melakukan satu hal yang baik. Dan itu menolong anak-anak itu bisa akhirnya belajar mana yang salah, yang ketika ditegur ya mereka tidak boleh teruskan. Tapi ketika melakukan hal yang baik itu disemangati terus, gitu kan? Hingga anak itu bisa bertumbuh menjadi anak yang membahagiakan orang tua dan menjadi sebuah perhiburan. Nah, jemaat Tuhan, kita akan lanjutkan sekarang di ayat yang ke-18 hingga yang ke-27, ya. Nah, kita akan baca kembali ayat firman Tuhannya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang-orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya, ayat yang ke-24, siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya, didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut pada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Ayat yang ke-27, orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar, orang yang jujur jalannya
adalah kekejian bagi orang fasik. Nah, jemaat Tuhan, di dalam ayat yang ke-18 digambarkan tentang bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, tetapi berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, sebuah kesengsaraan rakyat yang dimana pemimpinnya tidak mempunyai sebuah wahyu atau gambaran firman yang tetap dan kokoh. Liar itu juga bisa dikatakan akhirnya rakyat itu seakan-akan dibuat telanjang. Ya, rakyat memberontak karena tidak ada sebuah ketertiban. Akhirnya rakyat itu menjadi menganggur, mereka hanya bermain-main, akhirnya mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala, ujungnya mereka binasa. Ya, demikian juga di dalam ayat yang ke-18 digambarkan gambaran seorang hamba yang tidak berguna, malas dan fasik. Hamba yang melayani bukan berdasarkan hati nurani atau kasih, tetapi hanya murni berdasarkan takut gitu ya, takut kalau ketemuan dan sebagainya. Jadi seakan-akan kelihatan rajin kalau di depan, tapi di luar itu hamba itu jadi gambaran hamba yang malas dan tidak berguna. Nah, di ayat yang ke-20 ini penulis atau Salomo menggambarkan, menunjukkan bahwa kecil sekali harapan untuk membuat berhikmat orang yang selalu tergesa-gesa, ya, yang bertindak gegabah dan tidak mempunyai pertimbangan, bertindak sombong dan angkuh diri. Dan di ayat yang ke-21-22 penulis melanjutkan kembali tentang sangat ketidakbijaklah, ya, atau tidak bijaklah Tuhan yang terlalu memanjakan hambanya, gitu kan, dimana mungkin menaikkan kedudukannya terlalu cepat, itu kan, membiarkan bersikap terlalu akrab, gitu kan, digambarkan di dalam ayat yang ke-21 membuat hamba ini jadi keras kepala, gitu kan, akhirnya membuat hamba itu menjadi kurang ajar, gitu kan, karena diperlakukan dengan manja. Jadi hamba itu juga perlu ada sebuah pendisiplinan, ada sebuah pengetatan agar mereka akhirnya tidak menjadi keras kepala dan bahkan menjadi berkurang ajar, gitu kan? Nah, lalu di ayat yang ke-22 juga digambarkan kejahatan yang mengalir dari kecenderungan hati yang suka marah, yang suka panasan, gitu kan. Digambarkan di ayat yang ke-22, si pemarah menimbulkan pertengkaran, orang yang lukas besar banyak pelanggaran. Ya, kejahatan akan mudah mengalir dari kecenderungan hati orang yang mudah marah, mudah geram, mudah. Di ayat yang ke-23 dan 24, sebuah gambaran bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa dia merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya, ia akan ditinggikan dan bahkan dikokohkan martabatnya. Dosa dan kehancuran itulah yang menimpa orang-orang yang terpikat kepada bujukan para pendosa. Ya, mereka mendatangkan banyak sekali kesalahan dan mereka akan segera mengalami kehancuran yang hebat. Saudara, di ayat yang ke-25, takut pada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ini jadi sebuah ayat, sebuah hikmat, yang dimana memperingatkan kita untuk kita tidak takut kepada kuasa manusia, entah itu kuasa seorang raja atau bahkan kuasaan orang banyak. Melainkan kita didorong untuk sepenuhnya bergantung kepada kuasa Allah, percaya hanya kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-26, gambarkan jalan yang biasa ditempuh orang untuk memajukan, membanggakan diri mereka sendiri dan menjadikan diri mereka besar, yaitu orang yang mencari muka pada pemerintah, tetapi ingatlah dari Tuhan orang menerima keadilan. Jalan paling bijak yang bisa diambil orang untuk berbahagia adalah minta hikmat dari Tuhan, bukan mencari muka kepada pemerintah. Dan di dalam ayat yang ke-27, sebuah gambaran
Ini mengungkapkan bukan hanya pertentangan yang ada secara alamiah antara kebajikan dan kecelaan, seperti antara terang, gelap, api, dan air, melainkan juga permusuhan yang selalu ada antara orang bodoh dan orang benar. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar, orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Artinya begini, saudara. Itu ya, permusuhan itu begini. Orang baik itu akan dibenci oleh orang jahat. Ya, jadi kalau kita baik, belum tentu akan banyak temannya. Karena orang baik, orang benar, orang jujur, itu akan dibenci oleh orang yang tidak baik, oleh orang yang fasik, orang yang tidak jujur. Dan bisa jadi orang bodoh, orang yang tidak jujur, orang fasik, akan disukai mungkin oleh orang bodoh yang jujur, tapi yang disukai adalah yang sedang memasang jerat, ya, karena mereka sedang saling menjilat satu dengan lain seperti ayat sebelumnya. Jadi gambaran sebuah pertentangan secara alamiah kebajikan dan kecelaan. Ya, jadi ketika kita menjadi orang baik, orang benar, jangan berharap kita akan banyak yang menyenangi. Ingat, orang benar disukai dan disenangi oleh orang benar, tetapi dibenci oleh orang jahat. Maka kira-kira dari Amsal 29 ini kita bisa belajar apa sih? Nah, izinkan saya mungkin sedikit berbagi. Yang pertama, bahwa sikap keras kepala dan bebal yang menolak pengajaran yang benar itu akan merugikan diri sendiri. Ya, maka punyalah sikap disebut dengan sikap learnable, ya, teachable, yang mau terus diajar, yang kadang-kadang mungkin juga tidak mengenakan ketika kita diajar, ya, ketika kita ditegur, dinasehati, gitu ya. Tetapi punyalah mental untuk teachable, mental untuk selalu ingin belajar. Jangan pernah merasa, oh aku sudah cukup tahu semuanya lah, ya. Karena sesungguhnya orang yang stop to learn is learn to stop. Orang yang berhenti untuk belajar, sesungguhnya dia sedang belajar untuk berhenti dan bahkan dia akan merosot. Kan? Dan yang kedua, berkanjang terus di dalam kejahatan itu juga akan menjerat dan membinasakan diri sendiri. Jangan dipikir bahwa orang yang jahat, kita berlaku seenaknya, berlaku semuanya, berlaku jahat, suka menipu dan ini, wah kok enak ya, kok tambah jaya ya, kok enggak ketemuan ya, oh ya udah kita jahat terus. Nah, Amsal ini mengingatkan kita, ketika kita tetap terus dalam kejahatan itu nanti akan menjerat dan membinasakan diri kita sendiri. Ayat yang 5 dan 6. Nah, sikap, dan juga yang ketiga, sikap bebal itu juga merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang bijaksana, yang mau mendengarkan ajaran dan nasihat, dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa kesejahteraan untuk rakyatnya. Dan jemaat Tuhan, Amsal ini juga mengajarkan kita untuk kita perlu juga mendidik anak-anak muda, ya, apakah itu anak-anak kita atau orang yang lebih muda pada kita, itu bukan hanya dengan nasihat, tetapi ada kalanya juga dengan pendisiplinan dan teguran yang cukup keras. Masa depan bangsa dan negara kita juga adalah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang baik. Bukan hanya sekedar melemparkan kepada orang lain, tetapi masa depan bangsa itu menjadi tanggung jawab kita. Saya teringat dengan perkataan seorang pemimpin di Amerika gitu ya, do not ask what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Bertanyalah apa yang bisa aku lakukan untuk negeri ini. Jangan menuntut apa yang negeri ini bisa lakukan untuk saya. Nah, menjadi warga negara yang baik, menjadi pemimpin, ya, apakah pemimpin di skala kecil, akan kami pemimpin kepada suatu negara yang baik, belajarlah kita bahwa sumber nasihat itu ada di firman Tuhan. Yang kita tahu hari ini kita sebagai umat tebusan, nasihat itu adalah yang paling baik, yang terbaik adalah nasihat yang berdasar pada firman Tuhan. Tema 2023 gereja kita akan berakar di dalam Kristus.
Maka sumber nasihat itu adalah sumber yang berdasarkan, bersandarkan, berakar pada kuasa Kristus dan firman-Nya, yang dimana Tuhan Yesus itu bisa mengubahkan hati yang keras dan bebal sekalipun untuk boleh diubah dan boleh menjadi teladan yang baik. Maka jangan lupa kita juga harus belajar menjadi teladan buat anak-anak muda, ya, generasi selanjutnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang bisa saya coba bagikan di dalam Amsal pasal yang ke-29 ini. Mungkin ada banyak kekurangan, ya, kesalahan atau mungkin kelewatan saya dalam membahas karena keterbatasan saya juga meminta maaf. Tetapi saya yakin kita semua belajar bersama-sama, dan saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk juga lebih diperkaya, ya, di dalam pemahaman Alkitab itu secara on-site, ya, atau secara streaming pada nanti sore jam setengah 6 sore di gereja kita di Tamu Harapan. Baik, saudara bisa datang secara on-site jam setengah 6 sore atau juga bisa melalui streaming di YouTube channel Gereja Isa Almasih Surabaya, ya, yang akan kita diperlengkapi dan diperkaya kembali dalam Amsal 29 ini yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah pemahaman Alkitab yang boleh saya bagikan. Semoga boleh menolong dan bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Pada kesempatan ini kami bersyukur kami boleh mencoba belajar membedah maksud makna kehendak Tuhan di dalam Amsal 29 ini. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, kami berdoa mohon Tuhan juga menolong kami semua agar kami boleh dimengertikan, kami boleh diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Berdoa juga untuk sebentar sore di dalam penamaan Alkitab onsite dan live streaming yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Tuhan juga tolong, Tuhan juga pimpin agar kami semua boleh belajar, bertumbuh, dan kami boleh mendapatkan berkat firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sampai di sini kita boleh belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, tetap teruslah setia mengikut dan mengiring Tuhan. Dan jangan lupa kita akan mengikuti pendalaman Alkitab secara on-site dan live streaming di Gereja Isa Almasih Surabaya jam setengah 6 sore yang dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Tuhan Yesus memberkati.